Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita sekalipun waktunya agak molor. Saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan telah mati dan besok kita memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus yang setia kepada kita semua. Biarlah kuasa kebangkitan besok yang akan kita peringati terjadi dalam kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita, sebelum kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terpujilah Allahku di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kami. Untuk itu Tuhan, dengan rasa syukur kami, pada malam hari ini kami mau datang menyembah Engkau. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus. Roh Kudus urapi setiap kami, Roh Kudus. Juga Engkau kuduskan tempat ini, agar di dalam setiap kami memuji menyembah Engkau, kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, semakin hari kami semakin taat kepadamu. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami boleh ucap syukur. Haleluya. Amin. Berdua
pujian penyembahan kami yang pada malam hari ini kami haturkan di hadapan-Mu, kiranya menyenangkan hati-Mu, dan kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang siap bersuka cita mengagungkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorak Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Pasti yang terbaik. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorak Allah kita yang luar biasa. Amin, amin. Mari kita pujikan lagi. Siji loro telu derek Gusti ojo ragu. Haleluya.
Sudah berkeringat Bapak Ibu? Supaya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan nanti kita tidak ngantuk. Baiklah, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita pujikan. Ku yakin di saat Tuhan berfirman.
jendela jemaat tempat ini boleh mengenal apa arti dari kematian dan kau ada di kubur dan hari ketiga kau bangkit. Kami semua boleh memahami itu tentang arti penting Paskah dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus mengambil alih waktu ini untuk Kau berkata-kata kepada jemaat. Berilah jemaat kami telinga suara murid untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu, dan firman ini boleh mengubah hidup kami, tanah hati kami, supaya kami semakin semangat, semakin giat melakukan menjelang hari-hari kedatangan-Mu yang kedua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang siap menerima firman katakan amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Saya bingung ya, amin itu apa? Di sini artinya itu duduk ya? Enggak ya? Enggak, cuma pengen tahu. Enggak duduk ya artinya ya? Oh iya. Sebelum duduk Bapak Ibu, salam dulu kanan kiri, katakan kau luar biasa malam hari ini. Ya, silakan duduk Bapak Ibu ya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kemarin saya sudah memperkenalkan singkat, nama saya Ivan. Saya saat ini sedang menyelesaikan studi akhir saya S3 di teologi. Itu merupakan, kalau Tuhan izinkan, itu sebenarnya gelar ke-8 akademik. Soalnya saya ini suka sekolah ya Bapak Ibu. Saya belajar hukum, belajar teknik informatika dan sebagainya. Tapi itu tadi, semua itu kepintaran itu kasih ke Tuhan semua. Amin. Iya Bapak Ibu ya. Kita harus kasih apapun yang kita punya, mau kepintaran kita, mau jago kita di pertanian, mau jago kita di kelautan, kasih semua untuk Tuhan. Kenapa? Karena malam hari ini kita akan belajar satu hal yang penting ya. Baik, kita buka dulu satu ayat yang sangat populer ya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Untuk menghormati firman Tuhan, boleh kita sama-sama berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan suara lantang gitu ya. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, Paskah sebenarnya gini. Paskah itu sebenarnya hari ini. Oh, ono maneh Pak Ivan ini salah ya? Enggak Pak Ibu. Bapak Ibu harus paham. Ketika Yesus mati itu menjelang Paskah. Kapan Paskahnya? Sabtu. Yesus bangkitnya kapan? Minggu. Jadi Yesus bangkit itu 1 hari setelah Paskah. Kalau kita merujuk Paskah orang Yahudi, kenapa? Karena Paskah orang Yahudi itu jatuhnya itu adalah hari besar, sangat dihormati. Dipaskan di hari Sabtu saat itu. Kenapa? Karena kalender Yahudi itu maju. Setelah 3-4 tahun dia mundur 1 bulan. Gitu hitungannya. Sehingga Paskahnya itu tidak selalu, tanggalnya kalau dihitung Masehi itu tidak selalu sama. Karena kita menggunakan kalender Masehi. Nah, jadi pas Paskah, momennya pas Tuhan Yesus bangkit. Makanya sampai hari ini, hari Minggu selalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus itu setiap minggu. Betul. Kenapa? Karena fondasi Kristen itu dimulai dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Ayo kasih tahu kanan kiri. Kristen itu dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya kasih tahu kanan kiri. Ya, iya. Bukan dari yang lain, Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang saya mau bicara dulu. Paskah itu kapan dimulai? Paskah itu dimulai saat Musa. Ya, ada cerita Paskah itu bermula saat 10 tulah yang dijatuhkan kepada Mesir dijatuhkan waktu itu pada Tuhan, dan yang tulah ke-10 yaitu terbunuhnya anak sulung, ya. Khusus bangsa Israel wajib menyembelih domba, anak domba, lalu darahnya harus dioleskan di ambang pintu gitu ya. Masih ingat semua atau sekolah minggu ceritanya? Saya hanya mengulang loh Bapak Ibu ya. Ya kecuali Isak ya, tak pernah sekolah minggu. Ya, tapi jika kita tarik mundur lagi ini, cerita ini dimulai dari sebuah perjanjian. Ini saya mau katakan di sini. Kita buka dulu di Kejadian 3 ayat 15. Ayo, satu orang boleh bantu saya dengan suara nyaring, bacakan Kejadian 3 ayat 15. Jadi Paskah itu tidak serta-merta ada tiba-tiba sebelum ada satu perjanjian, yaitu di Kejadian 3 ayat 15. Boleh satu orang bacakan? Keras. Anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh? Ayo. Ya, silakan. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kumitnya. Iya. Jadi permulaan Paskah itu sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu, dalam peristiwa Taman Eden. Dan Tuhan berjanji, bikin perjanjian dulu, ya, bahwa keturunan Hawa, perempuan ini, akan meremukkan apa? Kepala dari ular. Ini dulu perjanjian itu. Nah, kita lanjut lagi. Dari cerita ini kita tahu bahwa, ya, bahwa Tuhan itu ingin menepati janjinya. Berapa tahun tadi? Berapa tahun? Ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ayo coba kita saya tes. Bapak Ibu, janji ambil anaknya dewe ya, anak sendiri. Ada yang ditepati, ada yang enggak, betul? Betul? Hidupnya berapa tahun Bapak Ibu? Halo? Baru puluhan tahun itu aja enggak nepati janji. Masa Pak? Ya coba, ayo. Nanti kamu punya nilai bagus, tak ajak ke Dufan misalnya. Sampai sekarang, sampai area gede gak pernah diajak Dufan Bapak Ibu ya. Ini manusia loh. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa janjinya mau ribuan tahun yang lalu tetap digenapi. Amin. Amin. Mari kita lihat dulu bagaimana cara menggenapkan Tuhan. Di Kejadian 15 ayat 5. Apa yang dijanjikan Tuhan? Ya, Abraham diberi janji tentang tanah perjanjian, diberi janji keturunanmu akan seperti apa? Coba dilihat di dalam Kejadian 15 ayat 5. Coba satu orang bisa baca keras. Yuk. Tadi bapak-bapak mungkin ibu-ibu. Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat 5. Ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Iya. Saudara, saya mau kasih tahu dulu. Sebelum Abraham melakukan kesalahan, ya, Tuhan ngomongnya gini, kamu coba lihatan bintang-bintang. Kalau di sini enak saudara, masih bisa lihat bintang. Soalnya kalau ada polusi ya saudara. Ya, apalagi kalau di pantai itu, kalau lihat bintang bagus. Tuhan ngomong lihatan bintang-bintang itu.
nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Belum ada omongan Tuhan pasir di tepi pantai, belum ada. Baru bintang. Tuhan kasih janji lagi sama Abraham, keturunanmu seperti apa? Bintang. Tapi Abraham ini mosok Tuhan, aku ini wis tua, umurku ini 80 tahun, saat itu masih 80-an. Mana bisa punya anak lagi? Ya toh? Ini Om Mateus ini 73 tahun ya Om ya? Pengen punya anak lagi enggak Om? Enggak ya? Enggak ya saudara ya? 73 tahun loh. Nah Abraham loh. Abraham umurnya berapa tadi? 80-an tahun. Mosok saya mau punya anak, mana bisa punya keturunan. Lalu kalau saudara nanti baca, ini PR saudara di rumah, Abraham itu di pasal berikutnya dia uju-ujui ambil Sarah. Wes ambilin Hagar itu loh. Hagar itu diambil biar kamu punya keturunan. Itu ya. Nah, dan waktu Abraham melakukan itu, Tuhan tidak mau ngomong, saudara. Nah, coba baca dulu ya di Kejadian 16 ayat 16. Perhatikan di sini. Jadi itu Kejadian 16 itu cerita tentang Hagar itu sama Ismail. Kejadian 16 ayat 16, perhatikan berapa umur Abraham ketika dia punya anak Ismail. Berapa? 86 tahun. Ingat-ingat ya, 86. Tuhan tidak mau ngomong. Perhatikan Kejadian 17 ayat 1. Dikatakan apa? Ketika Abraham berumur berapa? 90 berapa tahun selisihnya? Halo, tadi 80 kok 4 toh mas? 86 tambah 4 ya 90. Ini berapa? 99. Berarti berapa tahun tuh Anda ngomong? Ayo adik-adik berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Tuhan mau ngomong sama Abraham. Mantel oleh Abraham. Pernah saudara mantel sama orang nggak mau ngomong? Sering ya. Abraham juga, Tuhan juga sama. Mantel oleh Abraham. Abraham itu loh diomongin, nanti kamu akan punya keturunan dari Sarah. Ngambil Hagar Tuhan nggak mau ngomong. Berapa tahun? 13 tahun. Lihat kata-katanya Tuhan yang pertama kali ketika di ayat pertama di pasal 17 itu dikatakan seperti ini. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan apa? Tidak. Artinya Tuhan menuntut apa? Kesempurnaan. Allah marah sama Abraham. Tapi apakah Allah marah dengan Abraham? Janjinya dibatalkan. Halo? Kalau di sini kita marah, mantel, janjinya dibatalkan ya. Betul ya? Betul ya? Itu manusia. Wes gak nang pendeta itu wes. Itu manusia Bapak Ibu. Tapi kalau Allah, dia kesel sama Abraham, janjinya tapi sebelum dia janjinya diteruskan, dia ubah dulu namanya. Ya, saudara lihat ya, nanti di ayat yang ke berapa ya? 2 atau 3 itu Abraham itu diganti dulu namanya. Saat ini namamu bukan Abraham tapi Abraham. Apa bedanya Abraham dan Abraham? Abraham itu artinya bapak yang mulia. Abraham itu artinya bapak segala bangsa.
Nah, kita lanjut terus ya, Kejadian 22 ayat 17. Ceritanya beda sekarang. Tadi Tuhan janji keturunanmu akan sebanyak bintang di. Coba perhatikan Kejadian 22 ayat 17. Ayo Bapak Ibu, cepat satu orang bisa baca. Ayo pemuda-pemudi boleh. Supaya saya tes gitu loh, apa Alkitabnya sama gitu ya. Ya. Kejadian 22 Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Iya, perhatikan saudara. Pertama tadi Allah menjanjikan keturunanmu akan sebanyak apa bintang di langit. Tuhan pengen keturunan Abraham itu mulia saudara. Seperti bintang di langit. Tapi karena Abraham melakukan kesalahan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Oke, kita teruskan perjanjian ini. Gitu ya kira-kira. Tapi berubah. Keturunan bukan cuma banyak seperti bintang di langit, tapi seperti pasir di tepi laut. Saudara mungkin bingung, Tuhan, saya itu baca Alkitab, ini katanya janjinya Tuhan. Mungkin saudara bingung. Mungkin kayak bangsa Israel muter aja nggak jelas. Tapi satu hal, hari ini Anda harus pegang. Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Amin. Ayo kasih tahu kanan kiri, Tuhan itu loh menepati janji. Amin. Iya. Tuhan kita itu menepati janji, saudara. Mungkin kau bingung dengan rencana Tuhan, tapi Dia selalu menepati janjinya. Lanjut terus, ya. Sekarang kita bicara perjanjian Dia dengan Daud. 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Ayo satu orang cepat. 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Ada yang bisa baca? Di kiri, sekarang kanan lagi boleh. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4. Ya, boleh, silakan. Dan supaya Tuhan menepati janji yang disampaikan tentang aku, yakni juga anak-anak laki-laki dapat hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Maka keturunanmu akan terputus dari tata kerajaan. Amin. Daud dikasih janji sama Tuhan. Kalau keturunanmu itu setia sama keturunan laki-laki ya, tahtamu itu tidak akan pernah putus dari tahta Israel. Kapan diselesaikan janji ini? Coba dibaca Matius 1 ayat 1. Yuk. Ada yang bisa baca? Keras. Matius 1 ayat 1. Ya, silakan Bu. Matius 1 ayat 1. Ya. Inilah sesuai Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud, anak Yesus menyelesaikan semua janji yang Tuhan berikan. Percaya saudara? Percaya? Percaya? Janjinya diselesaikan pada Yesus tidak pernah malu mengakui bahwa Dia anak Daud. Kok bisa Pak? Iya. Wahyu 22 ayat 16. Saya bacakan untuk saudara. Wahyu 22 ayat 16 dikatakan seperti ini. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Perhatikan kata-katanya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gila. Daud dimuliakan sama Tuhan Yesus. Bahkan Abraham pun dimuliakan sama Tuhan Yesus. Dalam satu kesempatan
dia cerita kepada murid-muridnya. Dia katakan, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Selalu dimuliakan dua orang ini, Abraham dan Daud. Saudara, yang penting itu apa sebenarnya? Saya mau kasih tahu. Tuhan sudah janji. Waktu di Taman Eden, dia janji lagi sama Abraham. Dia janji lagi sama Daud. Itu ribuan tahun. Bahkan kalau dihitung kurang lebih 4000 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Maka dari itu, yang Bapak Ibu pegang hari ini, Alkitab Bapak Ibu pegang hari ini, dikatakan perjanjian apa? Lama dan perjanjian. Alkitab yang Bapak Ibu pegang di kanon tahun 390 kurang lebih, di Konsili Kartago. Tapi ditulisnya ribuan tahun baru di kanon, baru dikumpulkan sama bapak-bapak gereja Katolik dan Ortodoks. Waktu dulu kan jadi satu, Katolik Ortodoks. Sampai hari ini berapa tahun juga? 1700 tahun kurang lebih, 1600 tahun, betul? Tapi saya mau kasih tahu, semua isinya itu perjanjian semua. Jadi ketika kau terima itu, kau sedang terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, apapun yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab pasti digenapi. Percaya Bapak Ibu? Ya. Firman Tuhan kemarin katakan, oleh bilur-bilurnya kau akan menjadi. Yakin saudara? Yakin. Tapi yang sakit cari dukun sih. Katanya yakin, tapi yang sakit cari dukun dulu. Ya apa itu? Kalau sakit doa dulu, betul? Kalau nggak sembuh baru cari dokter. Karena Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan kita. Saya tidak anti dokter sudah. Tapi firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi apa? Itu janji. Apalagi kalau kita bicara janji banyak sekali. Engkau akan jadi kepala dan bukan, engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Itu janji. Loh Tuhan, hidupku roller coaster ya apa Tuhan? Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Berarti kita tidak pegang janjinya. Kita tidak percaya sama janji. Janji Tuhan pada Abraham dan Daud digenapi dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bicara tentang ini saudara. Ya, itu tadi baru pembukaan, belum isi ini. Siap 1 jam lagi? Aku sedang siap lede ya. Matius 26 ayat 39. Perhatikan saudara, ini penting. Bagaimana Tuhan Yesus menggenapi janji ribuan tahun. Kita lihat di Matius 26 ya. Maka, saya bacakan ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus pernah ada di satu fase, dia pengen menolak karya keselamatan. Ada satu fase dia pengen menolak, karena dia begitu takut menjalankan janji yang sudah ribuan tahun. Sampai dia katakan, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Cawan apa? Cawan kemurka Allah yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus pernah takut saudara. Dalam kemanusiaannya, dia manusia yang sempurna 100%. Walaupun dia Allah yang sempurna, tapi dia juga punya rasa takut.
apalagi kita, saudara. Kita kadang punya rasa takut. Takut, ya. Saya yakin Bapak Gembala, Ibu Gembala juga takut. Ini apa cara nyelesain pekerjaan Tuhan di tempat ini? Bangun gak mari-mari, siang malam mungkin doa, ya toh. Kadang nyanyi lagu di salah-salah. Itu biasa. Ya, biasanya Yesusku luar biasa, mari ngono salah. Yesusku biasa di luar. Kami itu manusia takut biasa. Tuhan Yesus kasih tahu bahwa Dia pun ketika menghadapi rencana Allah takut. Oh, hamba-hamba Tuhan saya lihat juga, saudara. Banyak juga hamba-hamba Tuhan pertama juga takut menghadapi rencana Allah. Musuh isu, gak mungkin. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, doa Yesus katakan, ya, itu saudara, perhatikan tadi doanya. Janganlah seperti yang kau kehendaki, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini doa defensif, saya bilang. Doa cari selamatin diri. Terus Tuhan, saya pengennya begini, tapi saya takut Tuhan. Terus bukan kehendakku, tapi jadilah kehendak. Tapi ini doa yang lumayan lah. Oke. Untuk kita lakukan. Kita baca lagi saudara, lanjutannya ayatnya di Matius 26 ayat 40. Lalu ia pergi untuk berapa? Kedua kalinya dan berdoa, katanya. Perhatikan. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Perhatikan. Jadilah. Kalau tadi masih nego, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ya, seperti kayak fisik. Tapi yang kedua Tuhan Yesus mantap, dia bilang, jadilah kehendakmu. Saudara, penting ini saudara. Kalau kau baca Alkitab, kau mengerti firman Tuhan, kau tahu apa yang menjadi firman Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Kau doa seperti Tuhan Yesus, jadilah kehendak. Ketika kau melangkah, mungkin ya kau melihat, maksud Yesus jadi rumah Tuhan. Saya yakin kok, saya belum pernah melihat satupun rumah Tuhan yang gagal dibangun. Ya, saya selalu bilang, jadilah kehendak Tuhan. Pasti jadi, pasti selesai. Enggak usah takut. Ya. Ketika mau mulai dalam pekerjaan, mau melayani, mau Yesus itu kan, saudara katakan firman Tuhan ngomong seperti ini, jadilah kehendak di dalam kehidupan. Harus berani saudara. Ini deklarasi yang harus kita ucapkan. Kenapa? Saudara saya mau tahu. Ketika Yesus berdoa yang kedua ini, Tuhan Yesus sudah menang. Bukan nanti disambung kayak salib, bukan. Dia sudah menang ketika didoain. Selesai sebenarnya. Sudah selesai. Karya penyelamatan selesai ketika dia bilang, jadilah kehendak. Selanjutnya itu jadilah kehendak. Saya mau kasih tahu saudara, paku tidak mungkin bisa menahan Yesus di atas kayu salib. Betul nggak? Betul. Kalau dia mau, tidak mungkin tembus paku itu. Betul? Betul nggak? Apa yang membuat dia bertahan di atas kayu salib? Karena janjinya. Karena apa? Janji. Bukan karena paku. Ada seorang dari Italia namanya Petrus apa ya, saya lupa namanya. Dia melukiskan ketika Yesus ada di kayu salib, itu ada bala tentara Tuhan di atasnya, sudah siap perang. Itu kalau Yesus ngomongnya, dia nggak ngomong ampunilah mereka. Kayak kita ya, kita kan doa gitu Tuhan ampuni, pengennya ampuni. Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Itulah kita ya. Bukan kita, saya itu saya. Ambillah Tuhan nyawanya gitu ya. Lek mantel ya.
Coba Tuhan Yesus ngomong waktu itu, ampuni, nggak iso, ambilin nyawa, mati semua saudara. Betul nggak? Betul. Ngomong tolong, betul nggak? Mati semua saudara. Tapi apa yang menahan dia di atas kayu salib? Bukan mati. Yang menahan dia di atas kayu salib adalah janji. Amin. Ya. Saudaraku, apa lagi? Cambuk, wes nggak mungkin ngerobek dagingnya itu nggak mungkin. Betul ya? Apa yang membuat dirobek dagingnya? Karena janjinya dia. Di mana Pak? Kemarin sudah kita baca Yesaya 53, ya toh? Bahwa oleh bilur-bilurmu. Apa itu bilur? Bilur itu dari cambuk tadi ada paku kan? Ya toh? Itu kalau kena di tangan nanti dicoba di rumah boleh. Lek pengen tahu, kena no tangan terus dicabut. Nah, daging sing nempel di paku tadi itu namanya bilur. Bilur-bilur itu menyembuhkan. Paku nggak akan tembus ke tubuhnya Tuhan Yesus. Kalau cuma paku, tapi karena dia janji, paku itu bisa tembus. Apalagi saudara, ya? Maut tidak mungkin bisa menguasai dia. Saya sudah katakan kemarin, saudara. Kalau bukan Tuhan, dia pasti mati sebelum disalib di atas kayu salib. Pasti 100%. Ilmu kedokteran bilang mati. Karena dia kehabisan darah kurang lebih 1,5 liter waktu ketemu dengan Simon Kirene. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah mati kalau dia tidak sebut, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Betul? Gak akan pernah mati saudara. Tapi yang membuat dia mati apa? Karena dia punya janji. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa? Maka yang mengaruniakan anaknya tunggal supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Itu janjinya. Bagaimana kita bisa pegang janji itu kalau Yesus tidak pernah mati? Tapi karena dia mau mati di atas kayu salib, kita bisa pegang janjinya dia. Amin saudara. Ya. Dan murid-muridnya lupa. Dia juga berjanji pada hari yang keberapa? 3. Aku akan bangkit. Murid-muridnya lupa saudara. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit tak? Kubur kosong membuktikan apa? Amin saudara. Percaya. Dia janji sama murid-muridnya 3 hari anak manusia ada di perut bumi seperti Yunus berada di perut ikan. 3 hari yang sama. Tuhan Yesus bangkit. Kenapa dia bangkit? Alasannya cuma satu. Karena dia sudah berjanji. Kasih tahu lagi dong, supaya kanan kirinya supaya mantap. Tuhanmu loh Tuhan yang sudah berjanji. Amin. Kita selalu doanya apa? Kaulah Tuhan apa? Yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Amin saudara. Berapa lama dia berjanji? Lalu berapa lama dia sudah berjanji? Ribuan tahun. Dia tepati? Tepati. Hari ini saudara, saya mau ingatkan ada satu janji yang belum dia tepati. Apa itu? Iya.
kedatangan dia kedua. Itu yang harus kita siap. Karena dia selalu menepati janjinya, dia akan menepati janjinya lagi. Dia akan datang kedua kali. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya apa caranya? Firman Tuhan katakan, ikutlah teladan yang aku tinggalkan bagimu. Matius 28 ayat 19-20 katakan apa? Pergi jadikanlah segala bangsa menjadi apa? Murid. Berarti kita ini harus menjadi apa? Murid. Amin, saudara. Iya, artinya apa? Lakukan semua apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Mengasihi, mengampuni, ampuni musuh. Angel Pak ampuni musuh, iya, tapi harus dilakukan. Angel Pak, lakukan lagi. Hari ini jatuh, lakukan terus sampai bisa berapa kali mengampuni kata Tuhan Yesus? 77 kali. Berapa itu adik-adik? Saya kalkulator nih. 77 kali 7 kali. Berapa? 77 kali 7 kali dalam satu. Oke nih Pak, ngampuni Pak. Tapi kita harus Kenapa? Karena dia berjanji nanti dia akan kembali datang yang kedua. Janjinya sudah digenapi ribuan tahun yang lalu. Selesai di atas kayu salib dan dia bangkit. Betul? Tapi ada satu janji. Dia katakan nanti aku akan kembali datang kedua kali. Maka dari itu kita harus siap-siap. Kalau Tuhan suruh ampuni. Ojo minta ambil nyaman ini. Ampuni. Gak iso Tuhan bisa ngampuni lagi. Berapa kali? 77 kali 7. Akhirnya Tuhan wis pokoknya ampun ono bendino wis. Bosen. Ampuni, betul. Ampuni sudah. Oh, udah gampang saudara. Saya dulu juga gitu. Saya punya teman baik ya. Ya biasa, pokoro duit, ya. Pokoro uang, dia nggak tanggung jawab, mangkel. Tapi firman Tuhan katakan ampun. Saya ada satu ayat yang mungkin saya akan share ke jemaatnya. Ayat yang disukai jemaat, ayat apa? Terakhir ya, paling sebenarnya. Kejadian 50 ayat 20 ya. Ini satu ayat yang disenangi jemaat. Ya. Saudara pegang ayat ini. Kalau engkau belum bisa mengampuni, saya mau kasih tahu. Ayo, pegang ayat ini. Cara mengampuni paling gampang. Kejadian 50 ayat 20. Ayo dibaca sama-sama ya. Kejadian 50 ayat 20. Apa? Firman Tuhan katakan. Ayo, kita baca bersama-sama ya. Udah ketemu semua? Udah ya? Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya dulu tidak bisa ngampuni saudara, tapi saya belajar. Engkau mungkin mereka-rekakan yang jahat. Itu bikin aku mangkel. Tapi Yusuf katakan, Allah sudah merencanakannya untuk kebaikan. Kalau kau nggak bisa ngampuni, pegang ayat itu. Siapa tahu dengan ayat itu kau bisa mengampuni orang itu. Engkau yo, aku kesel karo awakmu yo, engkau merencanakannya jahat. Saudara baca ayat itu. Oh, Allah sudah merencanakannya untuk apa? Kebaikan. Di situ saudara saya mulai mengampuni. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya mulai mengampuni? Ekonomi saya mulai dipulihkan Tuhan. Ya, bisa jadi engkau tadi roller coaster tadi karena engkau tidak mengampuni. Bisa jadi aku kan jadi kepala bukan ekor, engkau nggak jadi kepala.
belum bisa mengampuni. Bisa jadi engkau naik turun, tidak bisa naik terus kalau Tuhan, karena engkau belum bisa mengampuni. Ada kepahitan dalam hidup, ada sakit hati, mungkin kepada pendeta, mungkin kepada suami istri, pasangan hidup, kawan hidup, mungkin kepada orang tua. Ayo, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Dia yang sudah berjanji, ya, Dia mau mengampuni kita, Dia mau bangkit untuk kita. Bahkan Dia punya satu janji yang belum selesai, yaitu Dia akan datang kedua kali. Ayo kita persiapkan hidup kita, yuk. Kalau Dia mau mengampuni, ayo kita juga mau mengampuni. Bukankah Bapa kami katakan di doa Bapa kami katakan seperti ini, ampunilah kami seperti kami mengampuni apa? Orang yang bersalah. Bukan cuma diberikan, tapi harus dilakukan. Ayo refleksi Paskah malam hari ini. Ayo Bapak Ibu belajar mengampuni. Kau nggak bisa mengampuni, coba baca tadi Kejadian 50 ayat 20. Ya, engkau merekan-rekan yang jahat, mangkel, dia merekan-rekan yang jahat. Engkau katakan dalam hatimu, tapi Allah sudah merekan-rekannya untuk kebaikan. Dan kau mulai mengampuni. Belajar mengampuni tidak gampang, saudara. Tidak gampang, tapi harus. Ya, tapi harus. Kenapa? Yesus sudah mau mengampuni loh kita. Betul ya? Dan Dia selesai di atas kayu salib. Dia janji, Dia menyelesaikan. Tuhan cuma minta kita untuk mengampuni. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Saudaraku, sambil kau Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan tadi, renungkan lagi, apakah saya sudah selesai mengampuni dalam hal pengampunan? Apakah saya sudah selesai dalam hal sakit akar kepahitan saya? Kalau belum, hari ini doa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Aku tahu Kau selalu menepati janji-Mu. Aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan pengampunan. Buat kuliah. Kita tundukkan kepala. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan padaku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku
Hari ini kita diingatkan janji yang luar biasa, ribuan tahun dan tetap digenapi oleh Allah. Ayo, apa bukti dari kasihnya? Sudah. Bukti yang begitunya dari kasih yang mau mengampuni. Tapi dia menuntut kita, ayo lakukan hal yang sama. Bapak Ibu, kalau kau masih ada, kau pengen memberkati orang atau mengampuni, angkat tangan. Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau melakukan itu malam hari ini. Aku mau dilepaskan dari akal kepahitan yang selama ini membelenggu. Angkat tanganmu. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengaku dia adalah Allah yang setia, dia akan mengampuni. Katakan, Tuhan, ini aku loh Tuhan. Gak usah lihat kanan kiri saudara. Ini urusanmu dengan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau belajar mengampuni seperti Engkau mengampuni di atas kayu salib. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau mengampuni. Katakan saudara, katakan. Aku mau mengampuni. Engkau ingat wajahnya. Engkau katakan, aku mau mengampuni kamu malam hari ini, sama seperti Yesus sudah mengampuni hidupku. Jangan kau keluar dari tempat ini dengan masih kau pegang akan kepahitan. Tuhan pengen melepaskan kau dari akan kepahitan. Kalau kamu masih punya benci, ayo katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau kamu belum mampu, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku belum mampu mengampuni Tuhan. Malam hari ini Tuhan pengen saudara, kau lepas, kau bisa melepaskan pengampunan itu. Saya ingin mendoakan secara khusus buat saudara. Tetap saudara, kau akan yang masih mau didoakan karena manusia sekarang harus menang. Maka karena masyarakat tentang apa yang belajar melepaskan. Tuhan sudah mengampuni kamu. Jangan takut, jangan khawatir.
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu tadi. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman, tapi Roh Kudus tetap memberikan rema di dalam setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Engkau, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka boleh setiap hari semakin menguatkan satu dengan yang lain. Mereka boleh mengampuni, mereka boleh belajar apapun yang Kau inginkan Tuhan untuk mereka belajar. Biarlah jemaat ini boleh, oh Tuhan, semakin bertumbuh secara rohani untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Kami berdoa untuk pembangunan gereja di tempat ini. Kami yakin dan percaya semua dana sudah Kau siapkan dan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani di tempat ini. Biarlah semakin hari memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu, sehingga dia boleh Tuhan semakin setia dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya. Yang sudah terima berkat katakan amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Sudah diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini, mari kita bangkitkan semangat kita di dalam kita mencari Tuhan. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin.
Kalau kita semakin percaya, kita percaya janji Tuhan semakin nyata digenapi bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam persembahan, mungkin ada pengumuman dari Bapak Sekretaris atau Bapak Gembala atau dari Bapak Koordinator Doa Malam. Monggo, kami persilakan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan melalui hambanya Bapak Pastor Ivan yang telah memberkati gereja di tempat ini. Dan kami percaya apa yang kita terima pada malam hari ini, kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Hal yang sukar adalah mengampuni sesama kita. Dan untuk besok kita masuk Paskah Kebangkitan Tuhan yang dilayani oleh Pastor Wimbi. Kita mulai jam 8 pagi. Kita sambil makan bersama dan disertai oleh perjamuan kudus. Tapi satu hal, kami sungguh terima kasih kepada Bapak Ibu semua, timnya Pastor Wimbi, yang mana 2 hari ini bila ada kesalahan kurang, apa yang kami syukurkan kurang, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi jam 4 pagi Pastor Ivan juga Pastor Buntoro sudah meninggalkan Ujiarjo. Pastor Buntoro melayani di Tanggung Duren di Pak Sakius, Pastor Ivan di Dampit di Umbul Sarjo. Jadi saya percaya dengan pelayan beliau akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Jadi selamat melayani. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu hal, jangan kapok datang ke Ujarjo. Itu saja. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam persembahan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kami sudah diberkati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu meremah di dalam kehidupan setiap kami, supaya di dalam kami mengenal Engkau kami lebih sungguh-sungguh lagi. Dan pada saatnya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau memberi uang persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kami persembahkan Tuhan, terlebih dahulu kuduskan Tuhan setiap tangan-tangan yang memberkati pada malam hari ini, supaya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang siap memberikan persembahan dan pekerjaan Tuhan, sama-sama katakan amin. Persembahan bisa dijalankan. Mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Benar Bapa, pakai kami semua sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami telah mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan kami bisa melakukan di dalam setiap hidup kami sehari-hari, seperti yang Kau perintahkan bagi kami untuk menjadi seorang murid yang mau mendengar dan mau melangkah untuk melayani Tuhan. Kami serahkan bagi setiap hamba-hamba-Mu saat ini yang sudah ambil bagian, baik pemain musik, baik pemimpin pujian, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan hamba-hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu selagi dia mampu, selagi ada kesempatan Tuhan di dalam setiap hidup hamba-hamba-Mu untuk melakukan perintah-Mu. Dimanapun setiap hamba-hamba-Mu melayani, Engkau berkati, berikan kekuatan, jadikan apa yang mereka hamba-hamba-Mu kerjakan menjadi berhasil. Tuhan Yesus, kami juga serahkan bagi seluruh jemaat yang sudah mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat Engkau juga pakai untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dan jemaat-Mu ini Tuhan senantiasa menjadi sumber bakat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Inilah Bapa seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini dari awal sampai selesainya nanti. Biarlah semua dalam pimpinan-Mu, sehingga kami juga Tuhan Engkau berkati bagi pembangunan gereja ini Bapa, sehingga pembangunan ini yang belum selesai, kami percaya bahwa Engkau yang sanggup mengirimkan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini Tuhan. Berkati bagi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil peran juga dalam pembangunan serta jemaat-Mu Tuhan yang sampai saat ini bahu-membahu untuk membangun gereja ini. Pakai juga Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Daniel yang menjadi donatur utama di gereja ini, sehingga apapun yang hamba-Mu kerjakan buat jadi berhasil. Berkati setiap pelayanannya dimanapun dia melayani Tuhan. Kuserahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, baik pekerjaan kami masing-masing, Kau berkati, baik kami yang sebagai petani, kami yang sebagai nelayan, kami yang sebagai bengkel. Berkati semuanya Bapa. Kami percaya bahwa Allah yang sanggup melimpahkan berkat bagi kami semua dengan limpah. Sebentar lagi Tuhan, kami tidak tinggal diam di tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang Tuhan, biarlah kami juga serahkan ibadah untuk besok Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami lepas pribadi untuk mempersiapkan diri kami masing-masing untuk masuk dalam ibadah Minggu Raya besok Bapa. Biarlah Engkau berikan penyertaan dan selamatan bagi kami, sehingga kami besok boleh hadir di tempat ini kembali untuk memuliakan dan memuji Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Setiap langkah hidup kami Tuhan, sehingga dari tempat ini ke rumah Engkau berkati kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dan selamat oleh penyertaan Tuhan. Dan sepanjang malam kami serahkan tidur kami, biarlah Tuhan membiarkan kami tidur dengan aman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap berdiri. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan pulang. Kita akan membawa berkat yang dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, membimbing, menolong, mengasihi dan memberkati kita semua mulai malam hari ini hingga kekal selama-lamanya. Berkat ini yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.